Hai parents, kita berjumpa dalam program Mini Parenting di channel YKB TV bersama Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Saya, Pendeta Muda Dr. Timotius Iwan Susanto MSI, adalah pendeta dari Sinode JKI dan dosen Fakultas Psikologi UKSW. Kita akan berbincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia remaja. Kali ini saya akan melanjutkan seri Mentoring Remaja Sahabat Kita dengan topik yang kedua, memberi kesempatan. Seperti yang sudah saya sampaikan pada topik sebelumnya, mentoring dalam konteks parenting adalah proses di mana orang tua yang lebih berpengalaman atau lebih berpengetahuan memberikan bimbingan, nasihat, dan dukungan kepada anaknya. Melalui mentoring, remaja sahabat kita dapat memperoleh wawasan berharga, mengembangkan keterampilan baru, dan memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan hidup. Di usia remaja, mereka menghadapi berbagai tantangan dan harus membuat keputusan yang baik untuk masa depan mereka. Oleh karena itu, para orang tua perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan parenting yang baik untuk membantu anak-anak remaja mereka mengatasi tantangan tersebut dan membuat keputusan yang tepat dengan cara memberi kesempatan untuk mengeksplorasi potensi diri yang mereka miliki. Topik mentoring remaja sahabat kita yang kedua berbicara mengenai perlunya memberi kesempatan yang dilakukan dengan cara yang pertama bersikap terbuka. Memahami kebutuhan anak serta belajar untuk mendengarkan pendapat anak merupakan hal yang penting dalam pendekatan remaja sebagai sahabat orang tua. Masa remaja seringkali dianggap sebagai fase dengan tantangan parenting yang terbesar karena remaja memiliki keinginan yang lebih kuat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, keinginan, serta pendapat mereka yang dipengaruhi oleh perkembangan aspek kognitif, bahasa, dan emosional. Selain itu, dalam fase remaja, anak sedang mengeksplorasi identitasnya serta ingin mencari konformitas, kenyamanan, dan keseruan dengan teman-teman sebayanya agar dapat menjadi lebih dekat dan diterima oleh kelompoknya. Hal ini mengakibatkan fungsi orang tua seolah tergeser oleh fungsi teman karena anak merasa memiliki lebih banyak kesamaan dan lebih diterima oleh teman daripada saat berinteraksi dengan orang tuanya. Agar anak tidak terbawa arus pergaulan yang tidak sesuai dengan norma, orang tua perlu menjadi sahabat yang baik bagi remaja dan bersikap terbuka agar dapat memberi kesempatan mereka untuk berdialog mengenai masalah-masalah yang mereka hadapi. Yang kedua, belajar untuk mendengar. Seringkali orang tua merasa bahwa perkataannya perlu atau bahkan harus didengar oleh anak-anaknya karena mereka lebih berpengalaman, lebih pintar dalam mengatasi masalah, lebih berpendidikan, atau justru kadang cenderung cepat memotong penjelasan anak dan lain sebagainya. Ketidaksabaran orang tua dalam mendengarkan apa yang dikatakan anak remaja seringkali menyebabkan misunderstanding atau kesalahpahaman. Saat terjadi berulang kali dapat menyebabkan anak remaja malas untuk mengkomunikasikan ide ataupun masalah yang mereka hadapi pada orang tua yang merasa lebih baik daripada mereka. Belajar untuk mendengar adalah seni yang harus dikembangkan orang tua dalam menghadapi remaja yang sedang mengatasi perubahan-perubahan yang sedang dialami. Oleh karena itu, orang tua perlu belajar untuk mendengar dengan melepas persepsi mereka pada remaja saat berdiskusi, memahami perkembangan remaja, membuka hati untuk mengerti mereka,
serta mendengarkan kebutuhan dan pendapat mereka. Yang ketiga, memahami kebutuhan remaja. Anak-anak pada masa remaja memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang mendukung perkembangan remaja secara optimal dan menciptakan well-being atau kesejahteraan mereka. Terpenuhinya kebutuhan sosial, perasaan diterima, dan dicintai menjadi salah satu kebutuhan yang penting bagi remaja. Remaja mengalami berbagai macam perubahan bentuk fisik, emosi, kondisi hormon, serta mulai memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Sehingga remaja perlu untuk merasa disayangi dan dicintai baik oleh teman-temannya, lingkungan, dan terutama di dalam keluarga. Kebutuhan remaja selanjutnya adalah keikutsertaan dan diterima dalam suatu kelompok. Remaja mulai mengenal banyak orang, mulai memasuki lingkungan yang lebih luas, dan mulai terlibat dalam berbagai macam aktivitas dalam organisasi. Sehingga dalam proses ini, remaja membutuhkan kesempatan untuk terlibat dan diterima sebagai bagian dari lingkungannya. Kebutuhan yang tidak kalah penting adalah kebutuhan untuk berdiri sendiri atau mandiri. Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Dengan kondisi perkembangan yang seperti ini membuat remaja mulai memiliki keinginan untuk melakukan segala sesuatunya sendiri. Dengan memberikan remaja kesempatan dan kebebasan untuk melakukan sesuatu bagi hidupnya, akan membantu remaja menjadi pribadi yang mandiri. Namun, tetap dengan pendampingan dan pengawasan agar tidak salah jalan. Kemudian, remaja memiliki kebutuhan pengakuan dari orang lain. Pengakuan dari orang lain terutama lingkungan terdekatnya seperti orang tua, guru, dan teman dapat membuat remaja semakin percaya diri dan yakin akan kemampuan yang ia miliki. Sehingga kebutuhan akan pengakuan ini yang dapat menyadarkan remaja terkait eksistensinya. Selanjutnya, remaja memiliki kebutuhan untuk dihargai. Penghargaan bisa menjadi hal yang penting bagi remaja yang dapat diberikan pada diri remaja itu sendiri, terutama ketika mereka berusaha menunjukkan prestasi kebaikan. Penghargaan memiliki peranan yang krusial dalam pembentukan nilai dan karakter remaja, karena hal ini berkenaan pula dengan pengembangan diri serta keberhasilan di masa depan. Jadi dapat saya simpulkan dalam seri mentoring remaja sahabat kita topik yang kedua, memberi kesempatan, ada 3 hal yang perlu orang tua lakukan. Yang pertama, bersikap terbuka. Yang kedua, belajar untuk mendengar. Yang ketiga, memahami kebutuhan remaja. Parents, berbicara tentang mementoring anak usia remaja dengan cara memberi kesempatan untuk mengeksplorasi potensi diri yang mereka miliki, seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Timotius Iwan Susanto, juga dapat kita lihat dari tindakan Tuhan Yesus yang menyambut anak-anak dan mengatakan bahwa kerajaan surga adalah milik orang seperti mereka dalam Matius 19 ayat 13-15. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memahami dan memberi tempat bagi generasi muda, termasuk anak usia remaja, untuk dapat mengenal kebenaran. Sikap memahami dan memberi tempat inilah yang juga dilakukan oleh Imam Eli ketika Samuel diperhadapkan pada kebingungannya mengenal dan merespons suara Tuhan. Imam Eli tidak mengabaikan Samuel, tetapi mendengar, membimbing, mengajarkannya, serta membuka ruang bagi Samuel muda untuk bertumbuh menemukan jati dirinya dalam merespons panggilan Tuhan. Parents, kita juga perlu peka terhadap kebutuhan anak remaja kita saat ini. Mereka membutuhkan pendampingan dari orang tua. Mereka perlu diberi kesempatan untuk didengar dan memberikan pendampingan yang diperlukan dalam menemukan dan mengeksplorasi potensi diri yang mereka miliki.
Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberikan hikmat serta kemampuan untuk para parent semua. Terima kasih telah bergabung dalam program Mini Parenting. Silakan like dan subscribe channel ini. Jangan lupa share juga kepada sahabat parents lainnya. Tuhan memberkati.